berdoa dengan kata Bapa di dalam nama Yesus, apakah tidak termasuk sabialisme? Sabellianisme itu adalah salah satu doktrin atau ajaran yang salah, atau boleh dikatakan sesat tentang doktrin Tritunggal. Kalau Tritunggal yang Alkitabiah itu adalah bahwa ada 3 pribadi di sana. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Anak, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. 3 pribadi itu memang benar-benar pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu betul-betul 3 pribadi yang berbeda, tapi mereka mempunyai satu hakikat, dan hakikat itu adalah Allah. Sehingga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi kesatuan hakikat ini membuat mereka bukan 3 Allah, tapi hanya satu Allah saja. Nah, tetapi Sabellianisme itu tidak percaya adanya 3 pribadi itu. Sabellianisme percaya hanya ada satu pribadi Allah dan 3 manifestasi atau 3 perwujudan atau 3 cara penampakan diri. Misalnya saya Esra ini cuma satu pribadi ya. Kalau saya di rumah ada orang tua, maka saya di rumah itu saya sebagai anak. Lalu saya di sekolah teologi, kalau saya ngajar, saya dosen. Tapi di gereja saya adalah pendeta. Jadi pribadinya cuma satu, yakni Esra. Tapi di rumah sebagai anak, di sekolah Alkitab sebagai dosen, di gereja sebagai pendeta. Satu pribadinya, tapi 3 manifestasinya, 3 wujudnya, atau 3 penampakannya. Itu Sabellianisme begitu. Tapi jelas Sabellianisme ini adalah ajaran yang salah. Kenapa? Karena berarti 3 peran itu tidak bisa hadir bersamaan. Antara anak, dosen, dan pendeta tidak mungkin duduk sama-sama, muncul sama-sama. Tidak bisa, karena pribadinya satu. Tapi dalam Tritunggal itu 3-3-nya bisa muncul dalam saat yang bersamaan. Waktu Yesus dibaptis, ini anak. Lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, pribadi kedua. Dan ada penampakan Roh Kudus, itu pribadi ketiga. Juga tidak mungkin ada saling komunikasi. Misalnya anak, dosen, sama pendeta bisa saling berbicara. Itu tidak bisa, karena pribadinya cuma satu. Perannya saja yang berbeda. Tapi Tritunggal bisa. Bapa bicara pada anak, anak bicara pada Bapa, jelas ada. Ketiga, tidak bisa ada saling mengutus. Saya sebagai anak, lalu sebagai dosen, lalu sebagai pendeta. Tidak mungkin pendetanya mengutus dosen, kamu pergi ke Jakarta ya. Tidak mungkin. Tapi dalam pribadi-pribadi Tritunggal itu bisa. Bapa mengutus anak, lalu Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Jadi tetap ada. Berarti ini benar-benar 3 pribadi. Dan karena itu paham Sabellianisme itu adalah paham yang salah, yang tidak Alkitabiah. Karena itu Bapa itu bukan anak ya. Anak itu bukan Bapa. Dan karena itu kalau saudara berdoa Bapa Yesus, nah itu memang salah. Kalau Bapa bukan Yesus. Atau kalau ada orang berdoa, Bapa aku bersyukur karena engkau telah mati menebus dosaku, itu memang salah. Karena memang Bapa tidak pernah mati menebus dosa kita. Yang mati menebus dosa kita itu adalah anak. Tapi kalau mengatakan Bapa di sorga dalam nama Yesus, itu tidak ada salah. Karena maksudnya dalam nama Yesus adalah saya datang kepada Bapa atas jasa Yesus. Kalau Yesus tidak menjadi perantaranya, saya tidak mungkin sampai kepada Bapa. Jadi saya datang kepada Bapa lewat Yesus. Maka itu namanya berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu tidak ada salah sama sekali. Dan itu bukan paham Sabellianisme. Kalau Sabellianisme, maka dia bisa berkata, oh Yesus, engkau Bapa yang baik, atau Bapa, engkau telah mati bagiku, dan sebagainya. Menganggap Yesus sama dengan Bapa, atau menganggap Bapa sama dengan Yesus. Nah, itu yang Sabellianisme. Nah, lalu pertanyaan keduanya, doa harusnya ke siapa? Ya, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu memang adalah pribadi-pribadi Allah, berdoa pada siapa saja bisa. Doa pada Bapa kah, doa pada Anak kah ya. Kalau doa kepada Bapa, ya jelas itu sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Kalau doa pada Yesus juga, Yesus bilang, mintalah kepadaku. Ya, mintalah kepadaku. Dalam penyembahan kita misalnya, hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jadi tidak ada salah ya. Tetapi di dalam Alkitab juga ada pembagian, misalnya Roh membantu kita dalam doa. Rohnya membantu kita dalam doa. Tapi doa kita kepada Bapa, tapi perantaranya adalah Yesus Kristus. Jadi memang bisa ada job description seperti itu. Doanya kepada Bapa lewat Yesus, dan Roh membantu kita dalam doa. Tapi karena ketiga pribadi itu juga adalah Allah, maka tidak ada salahnya berdoa kepada mereka.